Sebenarnya yang bikin irit tuh bukan ISG-nya, tapi basic mesin ini irit banget. Mobil Jepang tuh tidak pernah meninggalkan tombol fisik memang. Itu yang menyenangkan dari sebuah mobil asal Jepang. Ketika berkendara dengan mobil ini, itu langsung terasa memang mobil ini benar-benar berkualitas gitu. Konsumsi bahan bakarnya ini untuk sebuah mobil mild hybrid sih rasanya cukup baik dan sangat baik ya. Tahun 2025 tampaknya menjadi tahunnya mobil Jepang. Ya sebenarnya mobil Cina juga banyak sih masuk Indonesia, tapi berbeda dengan tahun 2024, 2025 ini banyak sekali merek Jepang yang menghadirkan model barunya di Indonesia. Apalagi pada ajang Gias 2025 lalu. Ada Mitsubishi Destinator, kemudian Honda dengan HR-V Hybrid dan juga Stepwagon. Ada juga Civic Hybrid dan Suzuki juga tak mau ketinggalan tampaknya. Sebenarnya dia dulu sih yang meluncurkan model barunya, dan model barunya ini dia Suzuki Fronx yang bermain di kelas mini SUV di bawahnya Grand Vitara. Mobil ini sudah kami tes sebenarnya sebelumnya pada saat first drive, sudah tahu bagaimana impresi berkendara pertamanya, dan pada kesempatan ini kami akan mengetes mobil ini dalam jangka waktu yang panjang. Seberapa baikkah mobil ini, bagaimana soal fitur-fiturnya, seberapa hemat dari mild hybridnya, dan juga apakah mobil ini layak untuk Anda miliki, saksikan terus. Nah, pada video ini saya tidak akan membahas desainnya, detailnya seperti apa, karena sudah dibahas oleh Mas Fitra pada saat first drive-nya waktu itu. Dan pada momen ini, kita sudah mengetahui berapa harga dari Suzuki Fronx. Yes, ini adalah tipe tertinggi, yaitu SGX Two-Tone Hybrid yang dijual dengan harga 319,9 juta rupiah. Itu untuk versi non-Two-Tone. Sedangkan Two-Tone Anda harus menambah 2 juta rupiah lagi, jadi total harga mobil ini ada 321,9 juta rupiah. Ya, memang kalau boleh jujur, harga dari Fronx ini memang tidak terlalu spesial-spesial banget, karena dia sebenarnya setara dengan beberapa rivalnya juga yang asal Jepang, seperti Toyota Race, kemudian Daihatsu Rocky malah lebih murah. Dan pada ajang Gias 2025 kemarin, Daihatsu mengeluarkan salah satu produk pamungkasnya justru, Rocky Hybrid, yang dijual dengan harga tidak sampai 300 juta rupiah. Tapi ya, kita akan simak mobil ini apakah dia memiliki keunggulan sehingga layak untuk dimiliki dan bisa bersaing dengan para rivalnya. Langsung kita lihat bagian mesinnya. Nah, mesinnya ini dia samanya dengan Suzuki Grand Vitara ya, bukan R3 atau XL7. Jadi kodenya adalah K15C, memiliki kapasitas mesin 1500 cc, 4 silinder dengan mild hybrid dengan ISG, dan tenaganya mencapai 103 PS serta torsi 135 Nm. Nah, kinerja hybridnya sama dengan R3, sama dengan XL7, sama dengan Grand Vitara. Jadi ISG ini dia bisa beroperasi, jadi misalkan mobil ini dia dilengkapi dengan fitur auto startup engine. Nah, ketika mobil berhenti kemudian digas lagi, ketika berjalan itu dia tidak akan ada crankingnya, jadi halus sekali. Itu yang pertama. Kemudian dia juga bisa membantu dorongan tenaga mesin sehingga membuat konsumsi bahan bakar lebih irit dan lebih bertenaga jika tidak ada ISG tersebut. Dan yang ketiga, ISG ini mampu menangkap daya dari regeneratif brakingnya dan ditampung dayanya itu di baterai kecil dengan kapasitas 10 ampere hour. Kurang lebih seperti itulah kinerjanya. Tapi memang sih pengalaman kami mengetes Grand Vitara, sebenarnya yang bikin irit tuh bukan ISG-nya, tapi basic mesin ini irit banget. Jadi bedanya dengan K15B yang dimiliki oleh tipe non-hybrid ini dan juga di R3 ya, itu adalah dia menggunakan sistem dual jet injector. Nah, itu membuat mesin ini begitu irit. Di Grand Vitara itu kalau nggak salah rute tol itu bisa mencapai 22 km per liter kalau nggak salah ya. Nah, di mobil ini harusnya bisa lebih irit, nanti kita akan uji. Kemudian yang menarik adalah Suzuki, di mana merek-merek Jepang itu selalu kini ya, yang modern sudah menggunakan transmisi CVT semuanya. Nah, Suzuki tetap mengandalkan transmisi otomatis, dan di SGX Hybrid ini dia memiliki transmisi otomatis 6 percepatan. Agak unik. Jadi memang
CVT itu kan kalau diklaim oleh pabrikan tuh lebih halus, lebih irit. Dan kalau di Suzuki tetap mempertahankan transmisi 6AT. Tapi kami sudah tes juga di Grand Vitara, di R3. Rasanya bahan bakarnya konsumsinya tidak terkorbankan dan tetap halus sih. Jadi rasanya tidak jadi masalah menggunakan transmisi otomatis konvensional seperti ini. Dan juga sekarang ini banyak rumor transmisi CVT itu banyak yang tidak terlalu durable ya. Nah, di mobil ini tidak akan jadi masalah tentunya. Dan mungkin banyak yang bertanya ya, Suzuki Fronx tuh Baleno yang ditinggiin, Suzuki Fronx tuh Baleno yang dijadiin SUV. Ya sebenarnya ada benarnya, ada enggaknya sih. Ya memang secara desain ya, tidak terlalu berbeda dengan Baleno. Bahkan mungkin secara basic itu sama dengan Baleno hatchback. Tapi dengan ditambahkannya tinggi, kemudian aksen-aksen yang membuat dia SUV, itu rasanya tidak salah gitu ya. Justru terlihat keren, terlihat maskulin, dan terlihat cukup stylish gitu si Suzuki Fronx ini. Jadi dia dibekali dengan ini over fender hitam, kemudian pelek dibekali dengan diameter 195 60 ring 16 dengan warna yang gelap seperti ini, itu tampaknya jadi maskulin gitu ya. Dan juga mobil ini merupakan tipe two-tone, jadi bisa dilihat atapnya warna hitam dan ini warna bodinya grayish ice blue nama kode catnya. Ini juga cukup menarik di mobil ini. Dan Suzuki mengatakan bahwa desainnya seperti SUV coupe, jadi melandai ke bagian belakangnya tuh seperti ini. Dan ada roof rail di bagian atas. Kemudian untuk fitur cukup menarik karena untuk sebuah mini SUV dia dilengkapi dengan kamera 360 ya. Jadi rasanya kan dimensinya nggak gede-gede banget ya, tapi ada kamera 360 nggak apa-apa deh. Jadi fitur jadi banyak gitu ya. Dan juga dia dilengkapi dengan keyless entry. Kalau tinggal tekan di bagian sini untuk membuka, tinggal ngantongin kunci aja. Ya udah, karena semuanya sudah dibahas oleh Mas Fitra waktu saat first drive, langsung kita lihat bagian interiornya. Dan ini dia bagian interior dari Suzuki Fronx. Sebenarnya menarik ya desainnya segala macam. Tapi di sini kami baru sadar juga ya, kenapa mobil asal Tiongkok tuh belakangan ini cukup menarik gitu. Karena ya baru sadari juga bahwa banyak mobil Jepang yang menerapkan desain interior tuh template. Template dalam artian nih, Suzuki Fronx ini desain itu mirip banget dengan Suzuki Baleno untuk desain dashboardnya. Kemudian tidak hanya Suzuki sebenarnya, di Toyota juga begitu. Toyota Race, Daihatsu Rocky, itu jika dibandingkan dengan Toyota Veloz, itu juga rasanya dashboardnya tuh nggak sama tapi mirip gitu desainnya. Kemudian dulu Honda tuh benar-benar semua dari Mobilio, dari Brio itu dashboardnya sama semua dengan Jazz gitu ya. Jadi, nah kalau mobil Cina tuh enggak, mobil Cina tuh tiap model tuh punya desain dashboard sendiri, punya identitas sendiri gitu. Jadi terasa lebih menarik gitu untuk mobil Cina. Tapi ya tetap mobil ini tetap menarik juga sebenarnya ya. Terus ada apa aja di interior dari Suzuki Fronx ini? Yang pertama yang cukup unik adalah ini head-up display ini. Head-up display itu dulu kalau di mobil yang entry level tuh cuma ada di Mazda 2. Dan sekarang ada di Suzuki Fronx juga. Dan dia modelnya persis ya yang ditampilkan gitu. Dia nongol untuk head-up display-nya. Tuh seperti ini. Bukan ini pantukan ke kaca ya. Banyak juga informasi yang ditampilkan di head-up display-nya. Ada tachometer, kemudian speedometer, ada ini adaptive cruise control karena mobil ini ada fitur ADAS-nya. Kemudian speedometer aja, ada konsumsi bahan bakar terkini, dan ada diagram dari hybrid ya. Jadi apakah dia melakukan negative braking, dia mengisi daya, atau motor listriknya generator sedang bekerja. Nah di sini tampilkan juga. Nah ada lumayan banyak. Jadi dia lebih ke double information gitu ya. Jadi ketika di sini misalkan di instrumen cluster itu sedang konsumsi bahan bakar gitu ya, di sini bisa Anda tampilkan tachometer saja atau diagram hybrid saja seperti itu. Untuk instrumen cluster sih dia masih menggunakan biasa analog biasa, dan di tengahnya ada layar kecil itu untuk menampilkan beberapa informasi juga. Dan menariknya di mobil ini tidak lagi seperti di R3 ya. Kalau di R3 tuh untuk mengubah informasi itu harus di stok sini nih. Nah, di sini tinggal di info saja bisa nih. Info bisa berubah. Ada average fuel economy, kemudian ada driving time, ada banyak di sini. Ada jam, ada motion, ada torque power, kemudian ada accelerasi braking, dan juga seperti yang di head-up display juga dia ada mekanisme dari hybridnya. Jadi lagi apa motor listriknya, lagi apa baterainya ada di sini ya. Terus instrumen cluster juga seperti ini floating. Cukup banyak juga fiturnya, dia bisa menampilkan fuel economy berapa tuh.
ada di sini. Ada Apple CarPlay dan Android Auto juga. Apple CarPlay bisa wireless, tapi Android Auto tidak bisa wireless. Kemudian kamera 360 bisa di sini nih. Jadi kalau masuk mundur tuh, nah tuh tampilkan ya kamera 360 di sini. Secara fitur sih mirip-mirip dengan Vitara ya, cuman dia nggak punya panoramik aja. Kemudian AC masih single zone seperti ini, ada wireless charging. Kemudian dashboard ya material keras sih, tapi nggak apa-apa lah, wajar di kelasnya juga nggak ada yang material empuk. Tapi sedikit ada material empuk di bagian sini nih, di bagian door trim. Tapi kalau boleh jujur memang dia build material tuh cukup solid gitu. Meski dia pasti keras ya, tapi detail-detailnya gitu rapih. Suzuki tuh, Suzuki menangnya di situ memang selalu. Dia lebih detail, lebih presisi dibandingkan dengan brand-brand Jepang lainnya, lebih terkesan premium gitu. Dan yang cukup menarik adalah permainan warna dari mobil ini di interiornya ya. Jadi untuk bagian dashboardnya ada beberapa warna nih, ada hitam, ada warna aluminium brush, ada warna ini apa ya, warna beige ya. Kemudian ada warna marun di sini, jadi banyak banget warnanya. Kemudian di jok juga ada hitam, marun lagi. Dan untuk tipe tertinggi ini dia menggunakan jok perpaduan ya, antara jok kulit dan juga fabric. Di bagian tengahnya fabric nih, tapi bagian sisinya kulit sintetis sih, tapi ya nggak masalah. Ada slot USB Type A di bagian situ, double cup holder, handbrake masih manual. Nah nanti kita akan tes, karena mobil ini diklaim untuk fitur radar ADAS-nya dia bisa adaptive cruise control sampai berhenti. Nah nanti kita akan tes, karena biasanya mobil yang dilengkapi dengan handbrake manual seperti ini, bukan electric parking brake, itu tidak bisa di bawah 30 km per jam seperti Honda WRV dan juga Toyota Fortuner yang baru ya, yang sudah TSS tuh nggak bisa di bawah 30 km per jam. Dan fitur radar ADAS-nya juga lengkap ini, ada adaptive cruise control, kemudian ada lane keeping assist, lane departure warning, ada blind spot monitoring, yang cukup lengkap lah pokoknya. Untuk di kelasnya rasanya ini paling lengkap ya, kecuali dibandingkan cari Tiggo Cross lebih banyak fitur radar ADAS-nya. Dan juga setirnya sudah kulit seperti ini, setirnya ini lebih mirip ke R3 ya. Terus ada pedal shift-nya, karena mobil ini masih transmisi otomatis 6 percepatan ya, jadi Anda bisa memainkan percepatan di sini nih. Nice. Tombolnya juga banyak, tombol fisik mobil ini banyak, di setir ada, di AC masih tombol fisik. Ini menyenangkan, mobil Jepang itu tidak pernah meninggalkan tombol fisik memang. Itu yang menyenangkan dari sebuah mobil asal Jepang. Kemudian untuk di sini center konsolnya bisa dimajukan ya, jadi bisa berfungsi sebagai armrest. Kapasitas tidak terlalu besar, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, karena Suzuki Fronx ini memiliki perpaduan warna yang cukup banyak gitu dalam interiornya ya, makanya Anda harus menjaga kebersihan dari interior. Kadang-kadang tuh kalau punya mobil tuh memang suka resah gitu, debu di dashboard gitu ya, kemudian noda di jok dan juga karpet yang mulai kusam sehingga mobil tuh terlihat tidak begitu indah lagi. Nah, untuk membersihkannya kami menggunakan ini dia, AutoGuard Purgo Multipurpose Foam Cleaner. Ini adalah foam pembersih serbaguna yang bisa digunakan untuk berbagai permukaan yang ada di mobil, mulai dari fabric, vinil, karpet, plastik, hingga bagian lain yang bisa dicuci. Dan cara pakainya mudah, jadi cukup semprot dan busa akan langsung bekerja mengangkat kotoran. Nah, Purgo ini punya dual action spray sehingga Anda bisa memilih semprotan lurus untuk area tertentu atau menyebar untuk permukaan yang lebih luas. Ditambah aroma lemon segar, mobil tidak hanya terlihat bersih, tapi juga bebas dari bau yang mengganggu. Setelah membersihkan bagian interior, bagian luar mobil tentu juga perlu perawatan setelah dicuci. Air di permukaan harus segera dikeringkan untuk menghindari water spot. Untuk itu kami menggunakan ini dia AutoGuard Bibo 3D Hydrobox Chamois. Ini adalah lap chamois dengan tekstur 3D asli, bukan embossed, yang mampu menyerap air hingga 40% lebih banyak dibandingkan lap biasa. Dengan teknologi Super Glide, lap ini tidak menempel di permukaan sehingga proses pengeringan lebih cepat, lebih efisien dan aman untuk cat mobil Anda. Jadi, kalau Anda ingin mobil yang bersih luar dan dalam tanpa ribet, dua produk ini bisa jadi teman terbaik Anda di rumah. Ya udah, sudah puas membahas mobil yang saat berhenti, saatnya menjalankan mobil ini. Karena kami harus mengetahui seberapa baik kualitas berkendara dari Fronx ini, kemudian berapa konsumsi bahan bakarnya, performanya seperti apa. Ya udah, kita jalankan aja langsung. Let's go. Sebelum kami menyampaikan tentang impresi berkendaranya, kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell untuk diisikan bahan bakar berkualitas yaitu Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus adalah bahan bakar oktan 98 dengan standar Euro 4 yang bisa menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi lebih cepat.
Performa kendaraan pun tetap maksimal, baik dalam kondisi jalan yang lancar maupun saat terjadi kemacetan. Shelby Power Nitro Plus dirancang untuk membersihkan 100% endapan di bagian vital mesin dan 100% melindungi bagian vital mesin dari penumpukan endapan di masa mendatang, serta memberikan perlindungan tak terkalahkan dari korosi. Shelby Power Nitro Plus, mesin lebih bertenaga, akselerasi lebih cepat. Semakin sering mengisi bahan bakar di Shell, Anda juga bisa mengumpulkan poin program loyalitas Shell Go Plus yang bisa Anda gunakan untuk diskon bahan bakar pada pengisian berikutnya. Jadi, jangan lupa download aplikasi Shell Asia dan lakukan registrasi member Shell Go Plus untuk bisa rasakan manfaatnya. Nah, ketika berkendara dengan mobil ini, itu langsung terasa memang mobil ini benar-benar berkualitas gitu. Dari sisi posisi berkendara, kemudian di stand up juga saya sebutkan ya, material mobil ini solid gitu. Dan salah satu yang membuat saya amazed adalah kekedapan kabinnya. Ya, kabin mobil ini benar-benar, kalau dibandingkan rival-rivalnya ya, dibandingkan rival asal Jepang seperti Race, kemudian Honda WRV, rasanya ini yang insulasi kabinnya paling baik di kelasnya. Road noise juga terasa cukup minim gitu masuk ke dalam kabinnya, tapi memang yang ya bukan yang seperti mobil premium ya, tapi ini rasanya better dan much better dibandingkan rival utamanya yaitu Race Rocky dan juga Honda WRV. Good job Suzuki untuk soal kekedapan kabinnya, ini luar biasa. Tak hanya kekedapan kabin, bantingan suspensi Suzuki Fronx pun terasa cukup dewasa. Kemudian suspensinya, no issue. Untuk karakternya memang dia itu in between antara Suzuki Bayon Hatchback dan juga Suzuki Grand Vitara ya. Jadi kalau dibandingkan Bayon Hatchback memang sedikit lebih kaku, tapi tidak sekaku Suzuki Grand Vitara yang merupakan kakak dari Suzuki Fronx ini. Dalam artian, kalau di jalan rusak gitu ya, kemudian melewati polis tidur, itu rasanya masih nyaman dan peredamannya cukup baik. Memang handling sih, ya kalau di kecepatan tinggi seperti ini ada sedikit gejala body roll, tapi masih termaafkan, benar-benar termaafkan. Ya mengingat dia memiliki ground clearance yang lebih tinggi dibandingkan Baleno hatchback. Jadi secara overall suspensi ini nyaman. Untuk penggunaan harian juga rasanya no issue dan controllable, masih controllable mobil ini. Fronx ditenagai oleh mesin terbaru dari keluarga mesin K15, yakni K15C dengan sistem mild hybrid. Yes, jadi tipe tertinggi dari Fronx dilengkapi dengan mesin K15C hybrid. Dia tuh persamaannya dengan Suzuki Grand Vitara ya, bukan dengan R3 atau XL7. Kalau R3 XL7 tuh dia mesinnya kode K15B dengan mild hybrid. Kalau di K15C ini semuanya mild hybrid yang ada di Indonesia. Nah, kinerjanya seperti apa? Jadi nih, saat di tol seperti ini tuh sebenarnya dia beroperasi sangat minim. Dia ISG-nya itu dia lebih beroperasi ketika Anda menggunakannya mobil ini di jalanan kota gitu ya, stop and go. Nah, ketika Anda melakukan akselerasi 30% sampai 50% throttle gitu ya, nah dia ISG-nya akan beroperasi agar kinerja mesin lebih effortless dan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih baik jika dibandingkan non hybrid. Nah, kalau di tol ada sih sebenarnya kayak gini nih, dia beroperasi nih ketika gasnya di 30% sampai 50%, ketika dibejek lagi masih bisa tapi downshift juga. Tapi ketika di gaspol, nah ketika di full throttle dia motor listriknya tidak bekerja, benar-benar mesin bensinnya saja yang beroperasi. Kemudian ketika Anda melepas gas seperti ini saja ya, dia akan melakukan regenerative braking untuk menangkap daya ke baterainya agar nanti bisa digunakan lagi si ISG-nya itu ya. Nah, apakah sistem mild hybrid ini membuat konsumsi bahan bakar menjadi irit? Nah, jadi keseluruhan sistem mild hybrid dari Suzuki Fronx ini yang membuat
mobil ini irit. Klaim Suzuki seperti itu ya. Jadi selain ISG, dia juga dilengkapi dengan fitur auto start stop engine. Dan auto start stop engine di Fronx ini dia lebih dewasa gitu ya dibandingkan milik R3 dan juga XL7 Hybrid. Jadi ketika Anda baru mau berhenti aja tuh, sebelum berhenti, dia mesinnya sudah mati ketika Anda mengaktifkan fitur tersebut. Dan ketika menyala lagi itu rasanya cukup halus gitu, hampir tidak ada cranking sama sekali. Tapi sayangnya memang ketika fitur tersebut bekerja, itu AC tidak beroperasi juga ya. Jadi kalau kelamaan tuh rasanya kabin menjadi agak panas gitu ya. Makanya ya fitur tersebut di mobil-mobil tes jarang sekali saya gunakan. Dan sudah terbukti juga memang ketika saya menggunakan fitur tersebut ya, ketika tes konsumsi bahan bakar, itu fitur auto startup engine itu hanya membuat irit berapa mililiter gitu, sekitar 300 mililiter mungkin ya, sepanjang 50 km. Jadi tidak terlalu signifikan, tidak sampai 1 liter penghematan bahan bakarnya. Oke, sudah saya jelaskan Mas Hybrid seperti apa di mobil ini. Lantas berapakah konsumsi bahan bakarnya? Oke, untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Fronx mild hybrid tipe tertinggi dan transmisi otomatis seperti ini ya, dia berhasil mencatatkan angka 18,8 km per liter. Sedangkan untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, itu angkanya di 22,8 km per liter. Irit banget untuk sebuah mobil mild hybrid, tapi memang dia tidak seirit mobil-mobil yang benar-benar hybrid ya, real hybrid. Mungkin, ini kami belum mengetes juga, ketika nanti kita mendapatkan unit test Daihatsu Rocky e-Smart Hybrid yang mungkin akan lebih irit, karena klaim mereka tuh bisa sampai 31 km per liter. Tapi, nah, saya sudah mengetes mobil Grand Vitara dan juga di mobil ini. Sebenarnya yang membuat mobil ini irit itu ya hybridnya iya bikin irit, tapi yang utamanya adalah sistem dual injektornya. Jadi mesin K15C ini basically itu irit banget. Nah, di situ letak irit dari mobil ini. Bukan ya mild hybridnya berpengaruh, tapi mungkin sekitar 30% kali ya. Tapi mesinnya irit banget. Karena kami sudah mengetes juga di R3 dan juga di XL7, di mana beberapa poin di XL7 dan di R3 itu justru lebih boros jika dibandingkan non hybridnya gitu ya. Jadi ya rasanya basic mesin K15C ini benar-benar irit. Tapi overall sih konsumsi bahan bakarnya ini untuk sebuah mobil mild hybrid sih rasanya cukup baik dan sangat baik ya. Dia jauh lebih irit dibandingkan Toyota Race, Daihatsu Rocky yang mesin turbo, dan juga Honda WRV tentunya. Good job Suzuki. Begitu irit mencatatkan angka konsumsi BBM, lantas bagaimana dengan performanya? Nah, untuk performanya memang mobil ini bukan yang paling bertenaga di kelasnya ya. Kalau secara HP itu 99 HP mobil ini, torsinya 135 Nm. Ya setaranya dengan Toyota Race Turbo ya, tapi Toyota Race itu torsi lebih besar karena dia turbo. Nah, kami sudah mengetes akselerasi 0 sampai 100 km per jam. Mobil ini tuntas dalam waktu 11,9 detik. Ya, well memang bukan figur yang paling bertenaga di kelasnya ya. Tapi ya oke lah untuk penggunaan dalam kota sih rasanya cukup effortless juga mobil ini untuk stop and go. Apalagi dia dibantu dengan dorongan ISG-nya ya. Rasanya tuh cukup positif, nggak yang kekurangan tenaga tapi juga tidak berlebihan. Kemudian yang menarik adalah transmisi otomatis 6 percepatannya ini, dimana eranya tuh mobil modern, mobil Jepang modern gitu ya, dan mobil Tiongkok juga, semuanya tuh sudah beralih ke CVT. Dan Suzuki masih bertahan dengan transmisi otomatis 6 percepatan. Nggak masalah, dia perpindahan gigi juga halus, tidak terasa. Kemudian ya itu, kami percaya transmisi otomatis konvensional seperti ini tuh lebih durable dibandingkan transmisi otomatis CVT yang memang menawarkan kenyamanan ya, kehalusan. Tapi ya sekali lagi, transmisi otomatis 6 percepatannya ini dia bisa menghasilkan konsumsi bahan bakar yang sangat baik dan tidak kalah dibandingkan transmisi CVT. Fronx menjadi produk Suzuki pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan fitur radar ADAS. Lantas, bagaimana soal kinerjanya?
Dan Fronx ini dilengkapi dengan fitur radar ADAS. Bahkan kakak termahalnya, Vitara itu belum dilengkapi. Nah, apa saja fitur radar ADAS di mobil ini? Lengkap dari blind spot monitoring, kemudian lane departure warning dengan assist, kemudian juga dia ada adaptive cruise control, lengkap, semua lengkap. Yang nggak ada tuh cuman rear cross traffic alert dia nggak ada, tapi nggak masalah lah, di Indonesia nggak cocok pakai itu. Soalnya kadang-kadang kan ada tukang parkir gitu ya, ada juru parkir tuh, kalau pemandu kita, si juru parkir itu kadang-kadang si rear cross traffic alert tuh bekerja terus jadi ngerem dadak gitu ya, jadi kurang nyaman. Nah, di mobil ini pas sebenarnya fitur ADAS-nya. Kemudian kinerjanya pun cukup sigap, tapi memang kalau Anda mengaktifkan fitur adaptive cruise control-nya, itu menjaga jarak dengan mobil depan itu agak terlalu jauh gitu jika dibandingkan dengan mobil-mobil lain ya. Jika dibandingkan dengan Honda tuh paling dewasa gitu sistem Honda Sensing ya di WRV gitu ya. Tapi tidak sejauh milik Race. Dia masih ada fitur radar sonar di bagian depannya. Jadi antara WRV dan juga Race gitu kalau Anda pernah mencoba kedua mobil tersebut ya. Tapi masih cukup positif. Kemudian yang unik adalah fitur adaptive cruise control ini dia dilengkapi dengan low speed follow. Tapi low speed follow-nya itu ketika Anda berhenti, nah Anda harus segera menekan pedal rem. Nah, ketika Anda menekan pedal rem, itu secara otomatis fitur adaptive cruise control tidak bekerja lagi dan Anda harus menekan gas ketika mobil depan maju. Nah, ketika mobil depan maju, nah Anda harus mengaktifkan fitur adaptive cruise control lagi. Kenapa seperti itu? Karena Fronx ini dia tidak dilengkapi dengan ini electric parking brake. Jadi fitur adaptive cruise control yang dilengkapi dengan low speed follow itu harus berbekal fitur electric parking brake karena itu berkesinambungan ya kinerjanya. Nah, tapi dia lebih baik dibandingkan Honda WRV. Honda WRV dia tidak ada low speed follow, jadi benar-benar di bawah 30 km per jam dia nonaktif untuk fitur adaptive cruise control dengan low speed follow-nya. Akan tetapi, tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah terasa beberapa fitur tuh kurang up to date gitu ya. Jadi sebenarnya fitur mobil ini lengkap jika dibandingkan mobil Jepang lainnya ya, di kelasnya tuh paling lengkap mobil ini. Tapi ada beberapa detail yang kurang up to date gitu, karena mengingat mobil ini baru saja meluncur di Indonesia. Seperti misalkan USB untuk koneksi Android Auto-nya itu Anda harus mencolokkan kabel USB Type A bukan Type C. Type C-nya malah ada di belakang. Jadi belakang ini ada 2 buah USB slot, ada Type A dan juga Type C gitu. Terasa kurang up to date aja gitu. Kemudian yang kedua adalah handbrake, dia masih manual ya, masih bukan yang electric parking brake. Ya sebenarnya nggak masalah, di kelasnya pun seperti WRV dan juga Race tuh belum juga dilengkapi dengan EPB. Tapi ya rasanya ya jadi kurang up to date aja gitu ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Dan yang ketiga adalah mobil ini kegerapan kabinnya luar biasa di kelasnya menurut kami ya. Dan yang membuat kegerapan kabinnya begitu outstanding adalah penggunaan karet pintunya. Karet pintu itu tebal. Nah, jadi imbasnya adalah Anda butuh effort lebih untuk menutup pintunya. Jadi kalau Anda ingat tuh pertama kali kayak gini tuh di mobil Mitsubishi Expander. Jadi menutup pintu itu agak keras karena dia penggunaan material karetnya tebal guna menghasilkan insulasi kabin yang baik. Dan yang terakhir adalah ini saya nggak ngerti kenapa terjadi di setiap mobil Suzuki, yaitu tidak dilengkapi dengan auto door lock. Jadi ketika Anda menggunakan mobil ini atau Anda sudah terbiasa dengan mobil lainnya, Anda perlu ingat harus kunci, benar-benar harus kunci secara sendiri gitu. Biasanya kan mobil tuh mengikuti speed sensor gitu ya, di 20 km per jam dia akan mengunci sendiri. Di mobil ini nggak ada sama sekali. Begitu pula dengan bukanya, ketika Anda mau masuk P, mau matiin mobil itu juga tidak membuka sendiri gitu ya. Entah kenapa terjadi di setiap mobil Suzuki, bahkan hingga ke Suzuki Jimny. Di samping itu, Fronx juga menyimpan beberapa detail menarik. Ya, yang pertama adalah sistem entertainment ini. Ini sebenarnya nggak yang tampilannya nggak yang wah-wah banget, nggak yang futuristik banget, tapi
intuitif sekali gitu. Informasinya pun juga banyak. Jadi informasi selain informasi di MID ya, di sini juga ditampilkan gitu. Lengkap sekali. Tuh mulai dari energy flow, kemudian average speed, current time driving, dan ada fuel economy. Jadi ketika ada penumpang di kiri ya pengen tahu berapa sih konsumsinya, nah tinggal pencet-pencet di sistem entertainmentnya. Ini keren dan nggak memusingkan gitu loh, nggak seperti mobil Tiongkok. Kemudian yang kedua adalah tombol fisik di mobil ini yang masih banyak. Jadi benar-benar nih seperti lane departure warning ketika Anda tidak ingin menonaktifkan gitu ya, ini tinggal pencet aja. Kemudian ada emergency braking warning juga, parking sensor, auto start stop engine, head up display, itu semuanya tombol fisik. AC pun masih tombol fisik, di setir juga banyak tombol fisik. Itu yang saya suka dari mobil Jepang, masih keep tombol fisik dengan baik gitu. Jadi benar-benar masih dipertahankan gitu ya. Dan yang ketiga adalah ini sebenarnya fitur nice to have, bukan must to have, yaitu rear defogger. Nah, jadi mobil ini ada wiper belakang, ada rear defoggernya. Jadi ketika Anda menggunakan mobil ini berlibur gitu ya ke daerah yang dingin, ya rasanya tidak hanya mengandalkan wiper karena masih ada rear defogger. Jadi visibilitas bagian belakang tuh terjaga gitu ya. Ya bukan fitur yang penting, tapi rasanya jadi terkesan premium gitu mobilnya karena fitur tersebut masih dipertahankan. Nice. Dan juga front defogger ada untuk kaca depan. Wah, luar biasa Suzuki ini. Dan inilah kesimpulan kami terhadap produk terbaru dari Suzuki ini. Well, secara kesimpulan, mobil ini datang untuk menantang beberapa rivalnya yang sudah existing terlebih dahulu ya. Ada Toyota Race, Daihatsu Rocky, Honda WRV, Kia Sonet, kemudian ada juga Nissan Magnet, tapi Nissan Magnet kayaknya udah kurang bersinar ya. Tapi secara overall, kalau Anda pengguna Suzuki atau ya pernah mencoba mobil Suzuki ya kualitas berkendara mobil ini terbaik di kelasnya menurut kami. Kemudian material-materialnya juga oke gitu ya, paling solid di kelasnya dibandingkan mobil Jepang lainnya. Konsumsi bahan bakarnya irit, fiturnya lengkap, fiturnya berlimpah. Tapi memang salah satu yang menurut kami waktu launchingnya itu menjadi bahan pertimbangan gitu ya adalah harga jualnya. Memang tidak mahal, dia setara dengan WRV dan juga Toyota Race gitu ya. Tapi nah itu dia, Suzuki itu kan biasanya mengeluarkan produk tuh harganya tuh bisa lebih murah dibandingkan rival-rivalnya. Seperti misalkan Suzuki R3 itu pasti lebih murah dibandingkan Toyota Veloz gitu ya. Kemudian juga Suzuki SL7 dia lebih murah dibandingkan Toyota Rush, Honda BR-V, Stargazer X gitu ya. Nah, sayangnya tidak terjadi di Suzuki Fronx ini. Memang lebih murah sedikit ya dibandingkan dengan Honda WRV tipe tertingginya ya. Tapi ya itu sih, ya tapi nggak apa-apa. Sekali lagi, ketika Anda membeli mobil ini dengan harga tersebut, rasanya worth to buy. Dan juga masih ada varian-varian lainnya yang lebih terjangkau, seperti varian yang non-hybrid ya. Itu harganya di bawah 300 jutaan, masih di 280 hingga 290 jutaan. Ya, jadi sesuaikan kebutuhan Anda ketika Anda ingin membeli mobil ini, karena variannya banyak. Jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Suzuki Fronx. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe bila Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.